Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Wah, kurang kenceng ya. Selamat pagi. Haleluya, kita akan bersuka cita karena Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita punya Tuhan yang besar, kami kagum akan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Katakan, kau ajaib Tuhan, kau aku mau bersyukur padamu Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu sangat mempesona kami Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kita akan berdiri bersama-sama, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan kau sungguh besar, terima kasih Tuhan, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengatakan kau sungguh ajaib Tuhan. Katakan, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar. Terima kasih Yesus, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Katakan, kau sungguh ajaib Tuhan, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku Tuhan, mempesonaku. selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerahmu sungguh mempesona kami Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Amin, terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Mari kita mau menyembah Tuhan, berikan ucapan syukur kepada-Nya. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
ucapkan syukur kepadanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mau selalu bersyukur katakan kami mau bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu mempesona. Yes, amin, amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur kepada Yes, amin, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Kami mau selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Amin. Selalu dan selalu kami bersyukur Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2024 untuk masuk tahun 2025 jika Tuhan izinkan. Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini saya akan berbicara mengenai jalani saja. Ada satu cerita, ini fakta, di tahun 1947, seorang petinju, karena saya suka tinju jadi ya dulu ya, sekarang sih gak terlalu suka karena istri saya gak suka, jadi saya harus menyesuaikan diri. Ya, di tahun 1947 itu ada petinju juara dunia pada saat itu, yaitu bernama Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson. Ini adalah pertandingan yang kesekian kalinya Bapak Ibu. Tetapi anehnya, di tahun 1947 itu tepatnya pada tanggal 25 Juni 47, pertandingan itu melawan Jimmy Dole, sama-sama orang Amerika. Tapi anehnya, untuk kali ini Tuhan berbicara kepada Robinson ini sebelum pertandingan. Jadi sehari sebelum pertandingan Tuhan berbicara kepada Robinson supaya dia tidak bertanding dengan Jimmy Dole ini lewat sebuah mimpi. Lewat mimpi itu Robinson menang, tetapi Jimmy Dole meninggal karena pukulan dari Robinson ini. Dan Robinson kemudian nurut Bapak Ibu, tidak mau bertanding. Sehari sebelum pertandingan itu dia katakan, saya tidak mau bertanding. Tidak seperti biasanya, karena ini pertandingan yang kesekian kalinya. Lalu apa yang terjadi? Promotor menolak, engkau harus tetap bertanding. Sampai akhirnya kemudian didatangkan seorang pendeta. Ini fakta Bapak Ibu. Dan pendeta itu kemudian menasihati Robinson, Sugar Ray Robinson ini, dan berkata, kamu jangan terlalu percaya dengan sebuah mimpi. Akhirnya pertandingan juga dilakukan pada tanggal 25 Juni itu. Dan apa yang terjadi? Persis seperti mimpi itu. Sebuah pukulan yang mengenai Jimmy Dole ini, dan kemudian Jimmy Dole tidak bangkit
dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itulah dia menyesal seumur hidup dan kemudian dia menggantungkan sarung tinjunya, tidak menggantungkan diri ya, menggantungkan sarung tinjunya, berhenti, dan dia menyesal sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, apa makna dari cerita fakta yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku? Banyak cara Tuhan menegur kita. Lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat kejadian-kejadian hidup kita sehari-hari, sebenarnya Tuhan berbicara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu. Sekalipun itu berbeda dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, orang-orang di dalam perjanjian lama, umat di dalam perjanjian lama, mendengar suara Tuhan secara nyata. Tapi apakah Bapak Ibu pernah mendengar suara Tuhan secara nyata, tiba-tiba kemudian ada suara Tuhan? Banyak cara Tuhan di dalam perjanjian baru ini menegur kepada kita Bapak Ibu. Lewat hati nurani Tuhan berbicara. Lewat firman Tuhan, Tuhan berbicara. Lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita. Bahkan lewat hal-hal yang sepele, orang-orang yang kita anggap tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan sedang menyampaikan pesan lewat orang itu. Tapi kadang-kadang kita meremehkan hal itu Bapak Ibu. Penyesalan dari seorang petinju, Sugar Ray Robinson ini, menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita peka. Tapi sebaliknya, bagaimana seorang pendeta yang harusnya dipakai oleh Tuhan, tapi dia justru meremehkan suara Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu dan Saudaraku, tema yang saya ambil pada pagi hari ini mengenai jalani saja. Kita buka terlebih dulu 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu menyimak, pembaca ayat akan membacakan hal ini dan kemudian kita belajar bersama-sama tentang jalani saja. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia bertanya kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk memiliki kepekaan hati. Lewat kehidupan ini kita harus memiliki kepekaan hati Bapak Ibu. Kalau tidak kita akan menjalani kehidupan ini dengan pola pikir kita yang mungkin kita anggap baik, tapi sesungguhnya itu bukan jalan Tuhan. Tapi kalau orang yang punya kepekaan hati, maka dia akan tahu sekalipun jalan yang harus dilalui bukanlah jalan yang mudah, tapi di balik kesukaran hidup dia pasti ada pertolongan Tuhan yang jauh lebih indah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, lewat dari renungan ini yang tadi dibacakan kisah itu, ajakan untuk melihat
kebaikan, ajakan untuk melihat pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Ini saya nggak mudah Bapak Ibu untuk mengatakan demikian. Karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami duka cita. Karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahun 2024 mengalami keterpurukan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahun 2024 yang sebentar akan kita lewati ini, habisi ini tahun 2024. Ada yang mengalami keputusasaan. Bagaimana mungkin kita boleh melihat kebaikan Tuhan? Ada yang sakit sampai dengan sekarang belum sembuh. Ada yang dalam pergumulan sampai sekarang belum Tuhan jawab. Tapi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk punya hidup yang tidak mudah menyerah. Sehingga tema ini katakan jalanin saja. Kata-kata ini sering kan Bapak Ibu ya? Sering kan kita dengar, sering kita ucapkan juga mungkin ketika ada orang, udah jalanin aja. Jadi jalani saja adalah lebih baik daripada menyerah. Sama seperti ini Elia Bapak Ibu. Ketika dia berhadapan dengan Ahab di ayat yang pertama dari 1 Raja-Raja 17 ini, dia berhadapan dengan Ahab dan kemudian terjadilah perdebatan di situ. Karena Ahab ini adalah penyembah dari Baal. Baal ini adalah dewa kesuburan. Baal ini adalah dewa hujan. Sekarang Elia berhadapan dengan Ahab yang menyembah Baal, yang diyakini dia adalah dewa kesuburan, dewa hujan, dewa pertanian. Dan Ahab kemudian berkata, aku akan berbicara kepadamu bahwa tidak akan ada hujan. Satu sisi dia percaya kepada dewa Baal, satu sisi dia percaya kepada Allah yang berkuasa. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya, ayat yang pertama dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan, kecuali nanti kalau Tuhan berbicara dan kemudian aku berkata lagi, akan turun hujan, baru turun hujan. Dan kemudian betul Bapak Ibu, selama 3,5 tahun lamanya tidak ada hujan. Musim kering terjadi. Apakah musim kering ini hanya terjadi kepada orang-orang di Israel pada saat itu? Karena Ahab ini adalah raja Israel. Apakah musim kering itu hanya terjadi pada Israel, sementara Elia sebagai seorang penyembah Allah yang benar, orang yang benar, tidak mengalami musim kering? Tidak Bapak Ibu. Elia pun juga mengalami musim kering. Resesi ekonomi di negara ini pun juga Bapak Ibu alami, bukan hanya kepada mereka yang di luar Kristen, maka orang Kristen tidak mengalami resesi. Ngalami juga. Ngalami kesukaran hidup sama dengan mereka. Ngalami semua Bapak Ibu. Tapi kita lihat Bapak Ibu. Amin, pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan. Cara Tuhan yang ajaib. Itulah sebabnya tadi saya katakan, pekalah terhadap hati nurani, pekalah terhadap suara Tuhan, pekalah terhadap peringatan-peringatan Tuhan, pekalah terhadap bagaimana Tuhan berfirman kepada kita dengan berbagai macam cara. Pekalah itu. Sama Elia. Ketika terjadi musim kering, apakah Elia kemudian menyesal karena dia mengatakan bahwa akan ada musim kering? Kalau musim kering nanti gimana dengan saya? Jalani saja. Tapi jalani bukan jalani yang begini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah ungkapan umum ya. Jalani ini ungkapan umum yang bisa berkonotasi dua. Yang pertama negatif. Ya udah,
Ya udahlah, aku jalani aja lah. Ini kan konotasinya terkesan menyerah. Tetapi biasa juga berkonotasi positif, bisa juga berkonotasi positif, yaitu ketegaran jiwa. Ya udah, aku jalani deh. Aku jalani. Sekarang musim kering, sekarang musim paceklik, sekarang musim kesusahan. Aku jalani. Beda dengan yang pertama, konotasinya menyerah. Ya udahlah, bagaimana? Ya udahlah, aku jalanin aja deh. Tapi yang kedua ini punya dasar yang kuat, Bapak Ibu. Karena dia tahu siapa ada di belakang dia. Saat kita berkata, aku jalani, karena kita tahu siapa yang ada di backing kita. Allah yang Maha Besar. Elia tahu dia akan menghadapi masa kering. Tapi kita lihat di sini, Elia kemudian dipelihara oleh Tuhan. Sebelum sampai kepada janda Sarfat, Elia mengalami pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, sehingga tidak luntur pertolongan Tuhan itu, sehingga tidak luntur kepercayaan Elia kepada Allah. Ketika dia berkata tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, saat itulah kemudian terjadi apa yang dikatakan. Dan kemudian dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit itulah kemudian dia minum sungai di Kerit, air yang masih ada di situ. Lalu bagaimana dengan makannya? Firman Tuhan katakan, engkau dapat minum dari sungai itu, ayat yang keempat. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kan aneh Bapak Ibu. Tapi banyak cara Tuhan yang aneh memang. Banyak cara Tuhan yang aneh Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman hidup saya juga begitu Bapak Ibu. Banyak cara Tuhan yang aneh. Ya, pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Hari-hari ini kan anak saya datang nih ya. Dan kemarin terus terang Bapak Ibu, saya dengan istri saya, karena anak saya Bita itu bukan berlibur ya. Tetapi karena suaminya tugas di Indonesia, sementara dia sendirian di Amerika, kemudian dia datang, ya udahlah datang ikut. Tapi saya lihat, aduh kasihan sekali saya. Karena perbedaan waktu kan ya. Di sini pagi, di sana malam. Sementara Bita harus menyelesaikan banyak materi, banyak makalah. Dan itu baru bisa diselesaikan kalau anaknya tidur. Jadi dia kerja di sini, saya ngelihat sendiri sampai saya datang, aduh kasihan saya ngelihat. Saya temani. Jam 12 sampai dengan jam 3 dia masih kerja ngetik. Karena ini deadline Pak, saya harus selesaikan. Begitu pagi, jam 7, dia harus kuliah malam, di sana malam, jam 7 sampai dengan jam 9 kuliahnya. Begitu dia mau istirahat, anaknya lah yang ini. Jadi saya bawa anaknya, ya udahlah sampai. Tapi saya melihat Tuhan tolonglah. Jadi banyak cara Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Amin. Banyak cara Tuhan menolong kita. Saya kemudian ajak anaknya jalan-jalan dan lain sebagainya. Saya rawat dan lain sebagainya dengan istri saya. Itulah cara Tuhan. Saya melihat kebaikan Tuhan. Ya. Sepanjang tahun ini saya boleh melihat, saya boleh melayani Bapak Ibu. Kalau ada kekurangan ya saya mohon maaf. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Saya tidak pernah menolak ketika Tuhan menyuruh saya berangkat ke sana, berangkat ke sana, berangkat ke sana. Saya berangkat dengan apa yang saya punya, saya berangkat. Saya ingin melayani Tuhan.
Inilah cara Tuhan ya untuk memelihara Elia. Bagaimana burung gagak itu dipakai oleh Elia. Elia dalam pemeliharaan Allah yang selalu ada melawan Ahab sebagai penyembah Baal, dewa kesuburan, dewa hujan. Dan dikatakan tadi, tidak akan ada embun atau hujan. Tapi ajaibnya, dipelihara di Sungai Kerit. Ditambah dengan burung gagak. Sementara Sungai Kerit ini adalah cabang dari Sungai Yordan di situ. Sungai Yordan kering. Jadi Sungai Kerit ini sampai dengan Sungai Kerit ini kering, pemeliharaan Tuhan selalu ada. Akhirnya dibawa ke Sarfat. Di Sarfat ini adalah Sidon, adalah daerah asal dari Isabel, istri dari Ahab. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, justru Allah membawa Elia ke Sarfat, bukan ke Israel. Di Sarfat itulah tempat dari Isabel berasal, justru dipakai Tuhan sebagai cara memelihara. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika firman Tuhan ini berkata, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia tidak pernah tahu model apa janda yang akan dipakai Tuhan. Kan kalau kita menjadi Elia ini misalkan, wah pasti janda muda kaya ini. Kalau tidak ya janda kaya lah. Kan untuk memelihara kita kan? Kan logikanya begitu Bapak Ibu. Ternyata dia berjalan ke Sarfat dan kemudian di pintu gerbang itu dia bertemu dengan seorang janda yang lagi mungut kayu. Bagaimana Bapak Ibu kalau jadi Elia? Apa bener ini? Nguripe aja kok begini loh. Kemudian dia tes itu, beri aku minum. Bapak Ibu bisa memahami ya. Ketika musim kering, apa yang paling mahal Bapak Ibu? Yang paling bernilai, yang paling berharga. Air. Ternyata dia hanya punya air sekendi. Beri aku minum. Dan tadi firman Tuhan berkata, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Aku memerintahkan seorang janda dan tampaklah di situ. Kemudian Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Coba Bapak Ibu kalau dalam keadaan musim kering itu. Ya, kalau janda itu kemudian berkata, maaf aku nggak punya air. Ada, tapi ini musim kering. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, janda ini kemudian berkata dan mengambil air itu. Sekalipun itu mungkin air terakhir karena itu musim kering. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Mari Bapak Ibu, kita tanamkan hal ini. Kalau Tuhan sudah berkehendak memberkati saya, siapa yang bisa menutup pintu? Kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang bisa menutup? Hanya dibutuhkan Bapak Ibu, dibutuhkan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang percaya kepada Dia. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami jalan yang buntu. Tapi katakan, aku percaya Tuhan buka. Kalau Tuhan buka, siapa yang bisa menghalangi? Jalani aja. Elia jalani itu. Dia turuti. Ketika Tuhan berkata, katakanlah kepada Ahab, akan ada masa kekeringan. Dia berkata.
Dia tidak pernah berpikir bahwa nanti dia juga mengalami kekeringan. Tapi dia percaya pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jalani aja Bapak Ibu. Tapi bukan dengan konteks menyerah. Ya udahlah, aku jalanin aja lah. Enggak, bukan begitu. Tapi dengan kekuatan iman kita. Aku jalani walaupun ini sukar. Aku jalani. Amin Bapak Ibu. Aku jalani gitu. Elia jalani, dan kemudian Elia dipelihara oleh Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya sungai Kerit itu kering. Coba kalau sumber kehidupan Bapak Ibu tiba-tiba kering. Coba kalau sumber kehidupan Bapak Ibu tiba-tiba kering. Ada banyak peristiwa tulang punggung keluarga dipanggil Tuhan dengan caranya. Ada suami istri dan keluarga tiba-tiba tulang punggungnya suami ini kemudian mengalami sesuatu hal, entah itu sakit, entah itu apa, dipanggil oleh Tuhan. Tulang punggung, sumber kehidupan. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Sama seperti sungai Kerit. Di masa-masa kekeringan itu Elia, ini sumber kehidupan, dia minum dari sungai, tapi sekarang sungai Kerit itu kering. Jalani aja. Langkah hidup tidak boleh berhenti hanya oleh karena Tuhan punya kehendak, pasti Tuhan juga membuka jalan untuk jalan berikutnya. Jalani aja Bapak Ibu. Tapi bukan dengan konteks yang negatif, bukan konteks dengan yang pasrah, tapi konteks dengan positif. Aku jalani. Ketika kering, kemudian dia pergi ke Sarfat. Ada firman Tuhan lagi, pergilah ke Sarfat. Di Sarfat dipelihara Tuhan dengan caranya. Sungguh ajaib Bapak Ibu. Elia menjalani ini. Dari kesukaran kelaparan di Kerit, kepada kekeringan paceklik di Sarfat. Kita perhatikan ini. Di Kerit dia kelaparan, dia kekeringan di sana. Tapi kemudian Tuhan alihkan ke Sarfat, di mana di sana ada paceklik yang sama. Tapi langkah itu tidak berhenti, Bapak Ibu. Ya, kan ada banyak yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, sampai kapan kesukaran hidup saya ini selesai, Pak Pendeta? Kan seperti ini Bapak Ibu. Dari Kerit itu kelaparan, kemudian dialihkan Tuhan kepada Sarfat yang di sana ada paceklik. Sampai kapan Pak Pendeta? Saya bisa berkata, jalani aja. Engkau pasti melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ini pelajaran yang sungguh indah Bapak Ibu. Elia menjalani. Percayakah akan janji Allah yang tak masuk akal itu? Awalnya Elia hanya dikatakan, Tuhan berkata kepada Elia, aku sudah memerintahkan seorang janda di sana. Tapi Elia sama sekali belum tahu janda model apa yang akan memelihara dia. Tapi bagaimana kepercayaan terhadap janji Tuhan itu? Minum dari sungai Kerit adalah sungai yang bermuara di sungai Yordan yang kering. Karena tidak ada hujan. Tapi Tuhan sediakan sungai Yordan yang kering itu. Bagaimana mungkin sungai Kerit yang cabangnya ini, cabang dari sungai Yordannya kering. Tapi Tuhan pelihara lewat sungai Kerit. Percaya saja kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Percaya saja kepada Allah. Ya, Tuhan pasti sediakan. Pasti sediakan dan Tuhan tidak mungkin meninggalkan anaknya yang mengasihi dia. Berat saya berkata demikian Bapak Ibu. Karena saya ingin sedang membangun iman kita semua. Bukan hanya saya tapi Bapak Ibu dibangun imannya. Supaya benar-benar memiliki
iman yang bertumbuh sekalipun berada di dalam hal yang tidak mungkin. Tapi Tuhan pelihara, tidak pernah berhenti. Pagi makan roti. Jadi kalau dikatakan di dalam Alkitab itu sebenarnya terjemahan yang betul ya Bapak Ibu, bukan berarti salah ya. Aku akan memerintahkan burung gagak memberi engkau makan pagi dan siang gitu dikatakan. Tapi terjemahan dalam bahasa Yunani itu dikatakan paginya itu makan roti, petangnya makan daging yang disediakan oleh burung gagak. Bukan hanya burung gagak itu pemakan daging, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tapi burung gagak ini adalah burung najis. Burung gagak ini adalah burung yang haram. Dipakai Tuhan. Jadi bukan hanya bagaimana mungkin seekor burung gagak ini kemudian bawa daging itu loh Bapak Ibu. Dia pemakan daging kok. Bukan hanya itu saja, tapi secara rohani ya, secara rohani ini adalah jenis burung yang najis bagi orang Israel. Tapi Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Jadi kalau kita lihat di sini burung gagak adalah jenis burung yang haram. Imamat 11 ayat 13 sampai dengan 14 itu katakan jangan kau makan itu. Ini burung haram. Sekarang apakah kita percaya akan janji Tuhan? Apakah percaya bahwa Tuhan memakai burung haram? Kan ketika Tuhan berkata kepada Elia, aku akan perintahkan burung gagak. Muncul dalam pikiran Elia karena dia orang yang lotok terhadap Taurat, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin engkau memakai burung gagak Tuhan? Tapi Elia diem. Jalani aja gitu. Saat belum ada pertolongan Tuhan Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan itu menolong kita itu dengan cara seperti Elia ya. Ketika Elia selesai masa 3,5 tahun kering, kemudian Elia berkata akan ada hujan. Setelah 3,5 tahun kering, Elia kemudian berkata ini, akan ada hujan. Bukan serta-merta kemudian mendung gelap gitu, enggak. Tapi apa Mbak Vera? Apa yang dia lihat Mbak Vera? Awan yang hanya segenggam loh Bapak. Segenggam itu awan. Tapi Elia percaya di situ. Dan kemudian Elia berkata, sebentar lagi hujan besar. Masalahnya ada di sini loh Bapak Ibu. Apakah kita percaya akan Tuhan yang berjanji yang kadang-kadang menurut akal kita nggak mungkin? Ya, saya kembali bercerita kepada Bapak Ibu ya bagaimana anak saya bisa kuliah lagi di sana. Suatu hal yang tidak mungkin. Tapi saya harus percaya. Ya, ketika anak saya 10 tahun yang lalu berkata, "Pak, saya ingin melanjutin S2. Tapi saya pinginnya di Amerika loh Pak." Ya aku gak ada duit loh. Saya gak punya uang loh. Sepertinya gelap. Tapi kemudian dengan cara Tuhan yang sungguh ajaib. Seperti awan segenggam telapak tangan itu loh Bapak Ibu. Dan saya harus percaya itu. Dan kemudian terjadilah seperti yang sekarang ini ya. Hari-hari ini dia lagi ujian Bapak Ibu ya. Jadi belum bisa, nanti tanggal 22 dia akan memimpin pujian. Saya katakan kamu melayani Tuhan. Kamu memimpin pujian ya. Tanggal 22, oke Pak. Saya akan ke Cilacap. Ya. Apakah kita percaya dengan cara Tuhan? Saya ingin katakan begini Bapak Ibu ya. Karena saya sudah ada di tengah-tengah Bapak Ibu ya, saya sering melihat keputusasaan inilah yang menjadi momok paling besar dalam kehidupan orang percaya, keputusasaan sehingga itu menghambat berkat Tuhan. Putus asa udah.
maka awan yang segenggam itu akan tersapu angin. Bukan Tuhan tidak punya kuasa, tapi Tuhan itu akan sinergi dengan kita. Turut bekerja, bukan Tuhan sendiri yang bekerja. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kita bekerja, Tuhan bekerja, maka disitulah ada berkat. Itu polanya Bapak Ibu. Kalau kita tidak bekerja, kemudian hanya Tuhan yang bekerja, persis seperti dukun. Kan gitu kan? Udah datang ke dukun kan? Kita nggak ngapa-ngapain ini. Kemudian dikasih jimat aja. Kemudian adalah berkat, mujizat-mujizat, tapi bukan dengan cara Tuhan. Kita nggak bekerja nih. Enggak demikian. Tuhan bekerja, kita bekerja, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Percaya kepada Allah. Dan kalau sudah putus asa Bapak Ibu, tersapu. Tuhan ingin membangkitkan iman kita terlebih dulu. Mari Bapak Ibu di ujung tahun 2024 ini, mari kita punya iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya. Elia percaya kepada Tuhan sekalipun janji Allah itu tidak masuk akal. Pagi makan roti yang dibawa burung gagak, petang makan daging yang dibawa oleh burung gagak, burung yang haram. Tapi Tuhan pakai Bapak Ibu. Dan sekarang coba kita lihat di sini. Elia menjalani seorang janda miskin lagi. Tuhan, apa enggak ada yang lain yang bisa menolong saya selain dia? Ketika masuk ke kota, pintu gerbang itu dia melihat janda yang sedang mengumpulkan kayu. Kembali diuji, apakah Elia percaya bahwa Tuhan memberi makan Elia melalui janda miskin? Buat makan aja dia susah. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jalani aja. Jalani aja. Amin Bapak Ibu. Memang hebat Tuhan kita ya. Jalani aja. Bagian terakhir Bapak Ibu. Pengalaman Elia dengan Allah membuat semua keraguan kepada Allah itu tidak berarti bagi dia. Pengalaman Elia dengan Allah. Mari kita rubah kata-kata ini. Mungkin Mas Nathan bisa berkata. Pengalaman Nathan dengan Allah membuat semua keraguan kepada Allah menjadi tidak berarti bagi Nathan. Pengalaman Pak Daryo dengan Allah membuat semua keraguan kepada Allah menjadi tidak berarti bagi Pak Daryo. Pengalaman dengan Allah, bagaimana Tuhan pelihara. Oh, sekarang saya masuk dalam kesulitan. Pasti Tuhan pelihara. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat kita menjadi kuat Bapak Ibu. Jalani aja. Jalani aja, mesti masa kekeringan, air sangat berharga, tapi mampu memberi air. Jalani aja. Janda di Sarfat menjalani, mesti punya hanya sedikit tepung, diminta buat roti bundar bagi Elia. Jalani aja bagi janda Sarfat itu. Bukan hanya Elia, tapi sekarang kita beralih kepada seorang janda tadi. Ya, kalau Elia tadi jalani saja, sekarang seorang janda itu jalani saja. Oke, aku buatkan tepung. Ini yang terakhir, setelah itu saya nggak tahu dengan anak saya nanti makan apa, tapi dia jalani aja. Tapi ternyata endingnya adalah ending hidup dalam kelimpahan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, di akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini saya sedar mengetuk pintu hati nurani Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Ada Tuhan yang hebat di belakang kita. Jangan pernah menyerah, jalani saja. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan berkati. Amin.
Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun kita beralih dari kekeringan kepada kelaparan, dari kesukaran yang satu kepada kesukaran yang lainnya, tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kepada kami ya Bapa kekuatan, beri kepada kami ya Bapa hikmat, sehingga kami mampu berjalan dalam terang Tuhan, melewati masa-masa kesukaran dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat waktu ibadah ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berhimpun menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan khusus, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Engkau berkati Tuhan dalam kehidupannya, Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dalam keluarganya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau Tuhan Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal,
dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah sumber segala kehidupan kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Terimalah segala berkat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selalu dan selalu, kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Amin. Selalu dan selalu kami bersyukur Tuhan.